Ketemu lagi dengan saya dan DJ di channel saya Kopi and Spot 79. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Kali ini kita akan review membahas tentang voli putri Indonesia yang akan menghadapi turnamen AFC Nation Cup di Hanoi, Vietnam. Nah, jadi PBBSI selaku Federasi Sepak Bola, selaku Federasi Bola Voli Indonesia sudah merilis nama-nama skuad yang akan diikutkan di turnamen ini. Tapi sebelum kita mulai pembahasan, kita jangan lupa, karena channel saya Kopi and Spot, saya udah buat nih kopi latte, saya udah buat nih kopi latte. Ya, gambarnya gambar palem ya. Jadi ini saya pakai magic latte. Jadi double ristretto, pakai double ristretto apanya? Kopinya pakai Papua dan susunya itu susu non laktosa supaya kalau kita alergi sama susu jadi nggak mulai perut. Sebelum kita mulai pembahasannya, kita ngopi dulu. Lemak nian, enak. Ini kopi sebenarnya kalau dia pakai double ristretto itu sebenarnya agak mendekati ke cappuccino ya, gitu. Karena kalau latte itu biasanya dominan susunya. Oke, kita bahas sebelumnya apa sih AFC Nation Cup itu kan, sejarahnya itu bagaimana sih, kita coba buka bagaimana. Nah, sebelumnya asal-usulnya itu namanya sebelumnya itu AFC Challenge Cup yang dimulai dari 2018 sampai 2024. Nah, turnamen ini untuk khusus wilayah Asia dan wilayah Oceania termasuk Selandia Baru dan Australia. Nah, AFC Women's Nation Cup ini pesertanya biasanya untuk peringkat-peringkat yang tidak ikut PNL, tapi di wilayah Asia. Nah, kalau kita melihat sejarahnya ini 2018, sebelumnya 2 tahun sekali, 2018, 2020, 2022, 2023 dan 2024. Cuman karena ada COVID 2020 itu tidak ditiadakan. Jadi selama dari 2018 ini udah 4 kali diadakan, dan kalau kita lihat ini AFC ini daftar juaranya, momennya itu tahun 2018 itu tuan rumahnya Hong Kong, juaranya India, runner-up Sri Lanka, dan peringkat 3 Hong Kong. 2022 itu di Thailand, juaranya Hong Kong, runner-up India, peringkat 3-nya Maladewa. Sementara 2023 ini di Indonesia, di Java Indonesia, juaranya Vietnam, luar biasa Vietnam. Runner-up Indonesia dan peringkat ketiga Filipina. 2024 di Filipina, juaranya tetap Vietnam lagi, runner-up Indonesia dan peringkat ketiganya Filipina. Nah, bagaimana di tahun ini, apakah bagaimana peluang kita untuk menjuarai dari turnamen ini? Nah, coba kita lihat dulu pesertanya ada berapa nih yang kita lihat nanti. Coba pesertanya itu ada 11 tim. Ada Vietnam, ada Indonesia, ada Iran, ada Mongolia, ada Kazakhstan, Filipina, India, China, Taipei, Hong Kong, Australia, Selandia Baru. Nah, dari 11 tim ini akan dijadikan ini menjadi 3 pool ya, 3 pool A, pool B, dan pool C. Di mana setiap pool ini nanti akan dipilih dua pemenangnya, nanti baru dilaga lagi gitu.
Di ini karena ganjil, jadi kemungkinan di pool C itu dimasukkanlah di Oceania, dimasuk Australia, Hong Kong dan Selandia Baru. Sedangkan di pool A Vietnam, Indonesia, Iran dan Mongol. Jadi Indonesia ini, Iran sih, Mongol kayaknya masih bisa lah diatasi. Ini kalau kita melihat ini nanti kita coba lihat peringkat di dunia bagaimana kekuatan tim dari sini. Sepertinya yang kuat ini nanti di Vietnam, Kazakhstan, India, Australia dan Selandia Baru. Coba kita lihat peringkat ya. Mari kita lihat peringkat dari FIVB Women. Kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat itu Indonesia di urutan berapa sih? Indonesia ada di urutan 54 dunia dengan poin 45,6. Di atas kita ada India, di atas kita ada Filipina, ada China Taipei, di atas kita loh. Australia di bawah kita. Aduh, coba kita lihat Vietnam itu di urutan 32, Kazakhstan 31. Waduh, dilawan berat di Kazakhstan. Korsel 35. Jadi itu dia dari peringkat dunia ini kita bisa lihat bahwasannya rata-rata tim, ada berapa tim di atas kita ini? Ada 3 tim. Pertama tim India, Filipina, China Taipei, kita terus Vietnam, Kazakhstan itu di atas kita. Berapa? Ada 5 tim sekitar itulah ya. Jadi kalau melihat peluangnya bagaimana, teman-teman ada pendapat? Kalau ada, komen. Kalau saya sih kemarin saya sudah melihat Proliga, antara pertandingan antara final antara Posivo Polwan melawan Pertamina Enduro. Jadi sebenarnya sih kalau kita melihat dari kedua tim itu yang paling menonjol itu dari segi setternya. Setter Enduro itu Tisa Amalia, Mbak Tisa, wah keren Mbak Tisa. Dia tahu, dia jangan ngoper bola itu lihat lawannya, mana nih yang kosong dioper, karena dia punya Thompson, punya Bacan siapa gitu, satu lagi itu kan. Nah, itu bagus-bagus semua gitu. Ditambah dan Junaidi Santi yang jadi MVP kan. Jadi kalau dia mau ngoper bola ketiga-tiganya juga pasti punya peluang untuk jadi poin. Dan terakhir kemarin yang dulu jadi menang. Nah, selanjutnya mari kita lihat daftar timnas yang dipilih. Nah, biasanya kalau setiap pemilihan ini pasti ada kontroversial ya, sana sini gitu kan. Tapi menurut saya kita nggak usah perdebatkan itu, karena siapapun yang dipilih PSSI ini adalah putri Sri Kandi terbaik Indonesia yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Jangan diperdebatkan kenapa ini tidak terpilih. Lebih bagus energinya kita arahkan untuk memberi semangat orang yang sudah dipilih ini gitu. Karena kan setelah event ini ada event yang lain, ada SEA Games gitu kan. Pasti nanti timnya akan berganti-ganti tergantung performanya. Kita lihat Lidi Libero, ada Mbak Eris Septia dari Jakarta Pertamina Enduro. Bagus nih Mbak Eris ya, kemarin juara. Terus ada Tasya Aprilia dari Elektrik PLN. Agak sering live di TikTok nih saya lihat. Berapa lama? Tapi bagus ya. Setternya Mbak Tisa Amalia nanti kemungkinan jadi starter. Dan Arena Putri Amelia bagus sih, cuman
karena dia masih muda. Kadang kalau lagi on fire, kalau lagi low perform ya low perform. Jadi tapi tidak apa-apa, dia masih muda, masih punya kemungkinan untuk berkembang. Mari kita semangati Mbak Arnel dan Mbak Teta. Kalau bagaimanapun dia sudah lama sama Mbak Megawati, bersama-sama jadikan Menpora ini perlu chemistry juga. Di middle blocker Mira Suci ini juga bagus. Bandung BJW Tanda Mata bagus, tahun lalu di BIN dia juara sama Megawati. Mbak Yola Yuliana, walaupun ya menurut saya ikon Mbak Yola ini kita perlu juga untuk di tim yang senior ya, untuk Ayomi gitu kan. Dan secara skill juga dia bagus, pengalaman dia, kita butuh pengalamannya. Mbak Yola Yuliana masih bagus mainnya. Terus Rika Dwi Lastri dari Gresik, Rika juga bagus kemarin, umpan bola potong, bola cepatnya juga bagus. Terus Mbak Sela Bernadetta Onan ini juga bagus ya. Cuma kadang-kadang kalau lagi on fire lagi low perform. Cuman kalau untuk bisa berganti lah dengan Mbak Yola, mungkin nanti di starter Mbak Yola ya, atau Mira Suci kemungkinan Mira Suci. Nah di opposite ini ada kebanggaan kita ya. Ini saya begitu mengagumi yang satu ini ya, sejak dia menang waktu lawan Pink Spider 2023 di kandang Pink Spider. Itu betul-betul pertandingan yang luar biasa yang patut dikenal. Dari situ awalnya Mbak Megawati Hangesti Pertiwi ini terkenal ya, karena memang luar biasa. Waktu lawan Imbak Altos pun dia jadi MVP, cuman di waktu lawan Pink Spider ini dia menang 3-2, itu memang dramatis. Memang dia mencetak 31 poin kalau nggak salah. Nah ini Mbak Mega setelah on fire di musim kemarin, mencetak 1000 poin, digabung ya sama poinnya. Kalau nggak salah dia hasil itu 1008, dia 1000 di atas 1100 apa gimana gitu. Luar biasa. Dan attack rate itu 47%, artinya dari 10 kali dia spike 5 masuk gitu. Itu udah luar biasa untuk cewek. Dan paling tertinggi attack rate-nya di Korea, lebih tinggi dari Kim Yong Pyong, punya legenda Korsen. Mbak Mega luar biasa. Cuman perpisahannya juga kemarin pulang dia ke Indonesia ditangisi sama pelatihnya. Berapa banyak pelatih yang kalian tahu menangisi pemainnya seperti itu? Saya kok dipikir-pikir nggak ada ya. Laki-laki kalau udah menangis begitu pelatihnya, itu artinya si atlet itu udah melakukan hal-hal yang luar biasa ya. Dan itu diakui di Jungkwanjang sana luar biasa, dan masyarakat di Daejeon sana dia udah terkenal lah gitu. Cuma kadang-kadang begitu udah di Indonesia main low perform dikit aja langsung dikritik banyak-banyak. Kadang-kadang udah sulit ya. Kita ada 280 juta jiwa dan kita tidak bisa menghentikan jari-jari orang itu seperti apa. Tapi saya menyayangkan orang yang mengkritik Mbak Megawati setelah apa yang dilakukan di Korea Selatan. Itu tidak banyak ya bisa melakukan itu, dan dia diakui meskipun ada kontroversial untuk pemilihan pemain terbaik di Best 7 sama MVP-nya. Tapi menurut saya di pandangan saya itu karena dia menolak untuk memperpanjang kontrak lagi di Korea. Jadi federasi dari Korea mungkin yang lebih mengutamakan orang yang masih di sana sih, walaupun dia asal itu. Meskipun begitu, yang penting kan tidak bisa dipungkiri kalau kita lihat survei, statistik survei, misalkan survei kepuasan approval ratingnya, itu Mbak Megawati adalah MVP untuk semua orang. Dan saya begitu bangga ya jadi orang Indonesia karena punya orang Mbak Megawati. Meskipun Mbak Megawati masih muda ya, belum
bulan 9 dia sama Virgo, saya Virgo deh Virgo. Dia kalau nggak salah tanggal 16 atau tanggal 21 gitu ya. Saya tanggal 1 September tanggal 21. Nah, sama-sama Virgo, orang-orang Virgo itu kan sensitif, makanya begitu dikritik dia reaktif, tapi no problem sih, masih muda no problem. Jadi itu dia, selanjutnya itu panjang ya Mbak Megawati karena saya begitu mengaguminya, luar biasa lah pokoknya. Dan Mas Dio beruntung ya dapat perempuan seperti itu, tolong dijaga. Susah jadi masih tolong dijaga betul-betul. Ini dari fans yang tolong dijaga. Jangan, kalau bisa cepet dinikahi aja, cepet nikahi aja. Jangan nanti diputar giling orang mana. Selanjutnya ada Mbak Arsela Nuari Purnama. Ini dari posisi polwan ya. Dia masalah polisi dikasih juga mana ini dilepas juga sama posisi ya. Mbak Arsela ini kalau lagi on fire kan. Ini 11-12 sama Mbak Mega. Mbak Arsela ini karena lebih ramping Mbak Arsela seperti dari Mbak Mega. Apalagi Mbak Mega bagi sekarang ini Mbak Mega begitu pulang dari Korea Selatan mungkin selama ini banyak training, pulang balas dendam, makan banyak, begitu main kemarin di Elektrik PLN kita lihat loh kok udah gemuk ini Mbak Mega ini baru sebulan aja, tapi nggak no problem lah ya kan. Karena kalau atlet-atlet profesional itu kalau dari nge-gym lagi mungkin sebulan 2 bulan udah turun juga gitu. Nah selanjutnya outsider kita ada Medio Tiopani Yoku ya. Mbak Medio Yoku ini keren juga sih, dia defensifnya bagus, mungkin power speknya tidak terlalu besar tapi dia lebih pada penempatan bolanya, tapi bola untuk passingnya dia bagus untuk passing. Selanjutnya Putri Nur Hidayati Agustin Gresik Petroleum Indonesia. Dan Mbak Agustin ini juga bagus, speknya tajam-tajam. Cuman jika dia kemungkinan agak gemoy sih orangnya sepertinya ya. Tapi kalau dia bisa mungkin kalau lebih press lagi gitu bisa menurunkan 10 kilo atau 5 kilo mungkin jumpingnya bisa lebih powerful sih Mbak Agustin ini. Terus Esandria Dipega, wah ini Mbak Dipega kalau kalian lihat kemarin di Elektrik PLN, salahnya si setternya ya Mbak Inul, mungkin kadang-kadang pas on fire, pas nggak on fire yang nggak on fire gitu. Tapi Mbak Dipega ini jumpingnya lompatannya tinggi ya, jadi memang bagus dia Mbak Dipega ini, powernya juga bagus gitu. Terus Aulia Suci Nurpadila, ini Aulia Suci dia kemarin ikut tryout di Korea cuma tidak terpilih, masih muda. Sukses sih kalau lagi on fire tapi dia masih pemain muda, jadi masih bisa berkembang. Terus ada Pipa Sades Jakarta Elektrik PLN. Nah masih inilah offsetnya, jadi kemungkinan kalau kita bisa ini sebenarnya Mbak Arsela ini juga bisa opposite bisa outside ya gitu. Jadi kalau opposite itu kayak striker lah, sementara kayak outside itu kayak pemain sayap gitulah di bola gitu kan, jadi bisa bertahan, bisa menyerang gitu. Nah kalau saya sih disuruh jika diizinkan untuk memilih tim kita ini, saya akan pakai opposite itu Mbak Megawati, setternya itu Mbak Tisa, terus offset di sisi kirinya itu offset hitternya Mbak Arsela ya kan. Terus di offset hitternya satu lagi saya kalau mau menyerang, saya pakai Mbak Dipega, tapi kalau dalam posisi bertahan mungkin gantian dengan Mbak sama Kak Medioku. Nah, dalam menyerang untuk Dipega, kalau bertahan pakai Medioku. Terus liberonya pakai Mbak Iris keren. Terus middle brokernya saya pakai Mbak Yola.
Mbak Yola, ganti-gantian dengan Mira Suci atau Mbak Rika. Nah itu, terus bagaimana menurut kalian? Apakah kita bisa mengalahkan tim seperti Vietnam yang ada di situ, Tan Thuy yang kemarin di GS Caltech, ada Tipol yang kemarin di Petrokimia juga, terus ada juga yang pemainnya laki-laki itu kan yang speknya bagus. Kira-kira dengan kekuatan kita ini bisa nggak ya? Kalau menurut saya sih, bisa. Kita bisa, peluang untuk juara ini bisa. Kuncinya di mana? Menurut saya kuncinya ya federasi sih, PBPSI ini harus bisa membuat tim ini chemistry-nya bagus, terus hanya fokus pada bola voli gitu loh, tidak ada dari luar, karena kan terlalu banyak ya, gara-gara kemarin Posipo sama Pertamina Enduro ada isu main sablon gitu kan, jadi banyak orang terus berasumsi yang aneh-aneh, terus pemilihan timnya ini juga kenapa sini tidak masuk. Nah itu tugas federasi lah untuk membuat tim ini menyatu, tim ini bisa berjuang untuk atas nama Indonesia, tidak ada sekat-sekat ya si ego sektoral gitu. Karena di permainan bola voli ini dan permainan tim tidak ada yang lebih bagus yang satu dari yang lainnya. Dan kita beruntung ini masa emasnya Mbak Megawati, Mbak Arsela, Mbak Tisa, mungkin peaknya Mbak Yola, ya kan, Eris gitu. Jadi inilah kesempatan kita untuk menunjukkan bola voli kita, putri kita bahwasanya bisa. Dan tugas PSSI dan pelatih, nah dari pelatih ada berapa sih pelatihnya nanti yang dibawa? Pelatih yang dibawa adalah pelatihnya itu nanti ada Octavian, pelatih kepala, beserta dibantu Niko Owi, asisten pelatih Doni Arya, Bang Susena Sporting, dan Ropi Pahliwandari. Nah ada 5. Nah timnya ada 15 kalau nggak salah, berarti sama ini 20 bisa lah ya. Kalau saya mudah-mudahan harapan saya adalah orang seperti Erick Thohir di poli ini yang bisa membawa volleyball kita ini berkembang seperti Thailand. Kalau kita melihat peringkatnya itu dia peringkat 13 dunia, teman-teman. Luar biasa Thailand ini memang. Jadi mudah-mudahan ini masa emas dari bola voli kita, mungkin kemungkinan karena opposite kita dari sisi squad itu oke semua. Mudah-mudahan kita bisa berbuat banyak dan saya masih optimis. Kuncinya sih di federasi sih. Federasi ini harus pintar-pintar lah membuat tim ini bisa menyatu, dan programnya selama jangan mepet-mepet nih latihannya apa semuanya gitu. Dan atlet-atlet ini kalau bisa hanya berpikir tentang bagaimana mengikuti turnamen ini dengan bagus, dimana dari segi akomodasi, benefit apa semuanya kalau bisa ditangani dengan baik lah, seperti di sepak bola gitu, ditangani dengan baik, artinya uang saku, uang ini, yang gimana pun mereka kan atlet-atlet yang masih muda, butuh finansial gitu kan. Dan untuk fans, saya rasa mari kita dukung lah timnas kita ini, Sri Kandi kita ini, wanita-wanita muda ini, kalian apa nggak bangga gitu melihat mereka ini bermain atas nama Indonesia gitu? Nggak bangga. Saya bingung kalau masih ada hater begini. Dalam olahraga pasti ada kalah dan menang. Nah waktu saat kalah yang kita lihat itu prosesnya, bagaimana mereka kalah, kalau mereka kalah dengan mengeluarkan kemampuan terbaiknya, berarti itu hanya menunggu untuk proses selanjutnya untuk menjadi lebih baik.
itulah sport itu menurut saya sih ya. Saya tidak mencuri itu, kita diskusi. Ini alamatiran ke saya suka voli sebenarnya dari kecil, karena kan sebelah rumah saya itu ada lapangan voli. Orang tua situ pengurus voli juga untuk perempuan di kampung-kampung. Nah, di dusun saya, dusun 7 itu juara yang voli wanitanya, masih ada pialanya di rumah orang tua saya. Makanya saya ingat melihat mereka wanita Sri-Kandi ini main voli itu senang, bahagia gitu. Jadi itulah review singkat saya untuk timnas voli Indonesia yang akan menghadapi AFC Nation Cup di Hanoi, Vietnam tanggal 7 sampai 14. Mari kita doakan Sri-Kandi ini berhasil untuk membawa harum nama Indonesia, kalau bisa sampai final. Mari berdoa, kita boleh hilangkan dulu perbedaan, mari kita support. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya ini. Kalau kalian suka, jangan lupa aktifkan lonceng, subscribe dan aktifkan lonceng di atas agar saya bisa membuat video yang lebih baik. Dan terima kasih sudah menonton. Nunggu.